Halo guys, saat ini kita sedang berada di depan objek wisata Candi Agung. Nah, mari kita lihat isi peninggalan-peninggalan di dalamnya. Come on. Candi Agung Amuntai merupakan salah satu situs peninggalan kerajaan negara Dipa. Situs ini dibangun oleh pendiri kerajaan tersebut, yakni Empu Jatmika pada abad ke-14. Kerajaan negara Dipa merupakan cikal bakal kota Amuntai yang berdiri saat ini. Candi Agung Amuntai kini berada di bawah pengelolaan Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Objek wisata ini memiliki sejumlah spot menarik yang bernuansa sejarah. Pengunjung pun bisa melakukan wisata edukasi sejarah dan budaya di situs candi ini. Kawasan situs sejarah yang satu ini memiliki luas sekitar 1 hektar. Di sini juga ada hal-hal menarik berbau mistis yang menarik untuk diketahui. Pengunjung juga tak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk masuk ke bangunan sejarah ini, karena tiket masuknya dipatok dengan harga yang cukup murah. Candi Agung terdapat museum yang dapat mengedukasi yang berbentuk rumah adat Banjar yang dengan kearifan lokalnya. Lokasi museum ini berada di depan kompleks sehingga dapat terlihat oleh pengunjung. Museum ini menyuguhkan sejumlah benda peninggalan zaman kerajaan, salah satunya yakni batu bata yang diduga merupakan material untuk membangun situs tersebut. Kita juga bisa menyaksikan beberapa benda temuan para arkeolog. Benda temuan yang dimaksud yakni berbagai macam tembikar dan huruf Cina. Kita juga bisa mempelajari sejarah tentang Candi Agung di museum ini. Informasi mengenai sejarah Candi Agung bisa didapat dari foto-foto yang dipajang. Di dinding museum ini dipasang sejumlah foto dokumentasi saat ditemukannya Candi Agung. Sudah. Setelah mengunjungi museum, kita bisa melanjutkan kunjungan ke Telaga Darah. Letak spot ini juga tak jauh dari museum tadi, yaitu tepat di belakangnya. Telaga Darah memiliki bentuk yang menyerupai sumur. Menurut sejarahnya, sumur ini dinamakan Telaga Darah karena pernah dijadikan tempat pembunuhan. Konon pada zaman kerajaan, tempat ini pernah menjadi saksi bisu terbunuhnya 2 saudara. Peristiwa pembunuhan tersebut melibatkan Sukmaraga dan Patmaraga sebagai korban, sedangkan pelakunya adalah paman mereka yang bernama Lampung Mangkurat. Tak hanya telaga, di kawasan candi ini juga terdapat tempat pemandian Putri Junjung Buih. Menurut legenda, Putri Junjung Buih adalah seorang putri yang berasal dari etnis pribumi Kalimantan dan merupakan istri dari Pangeran Suryanata. Namun, situs ini tidak berbentuk bangunan candi pada umumnya. Situs Candi Agung berupa sejumlah bongkahan batu bata yang memiliki tinggi sekitar 25 cm. Banyak yang menyebut situs Candi Agung seperti pondasi bangunan. Situs ini di tengahnya terdapat kolam kecil.
Beberapa bagian susunan bata diberi penutup untuk mencegah terjadinya kerusakan pada situs ini. Suasana mistis sangat terasa karena banyak pengunjung yang bertawaf di situs ini. Pengunjung yang melakukan ritual tersebut biasanya berkeliling sebanyak 3, 5, hingga 7 kali. Ritual ini mereka lakukan karena memiliki hajat tertentu. Hal ini tentu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya guys. Selanjutnya kita berada di pertapaan Pangeran Suryanata yang berada di depan situs Candi Agung. Selanjutnya, kita bisa masuk ke pertapaan Pangeran Suryanata. Lokasi pertapaan ini berada di depan situs Candi Agung. Pengunjung dapat menyaksikan sejumlah orang yang melakukan ritual di tempat tersebut. Tak heran jika di pertapaan ini banyak ditemukan kain kuning sebagai perlengkap ritual. Selain sebagai objek wisata, Candi Agung Amuntai juga difungsikan untuk sejumlah ritual. Salah satu ritual yang biasanya dilakukan pengunjung adalah mandi bagus. Ritual tersebut biasanya dilakukan di sumur yang 9. Ritual ini sering dilakukan oleh pengunjung yang memiliki hajat. Ritual mandi ini menggunakan air yang diambil dari sumur Putri Junjung Bui. Perlengkapan lainnya untuk ritual ini yakni sebuah kain kuning. Kain tersebut nantinya harus disimpan pengunjung di pemandian ini. Selain kain kuning, ada banyak hal yang perlu disiapkan. Sejumlah hal yang harus disediakan, mulai dari sesajen, mayang pinang, dan lain sebagainya. Tempat pemandian tersebut tak hanya dijadikan sebagai ritual mandi bedudus. Banyak pengunjung yang memandikan bayinya agar terhindar dari penyakit. Nah itu dia guys peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Candi Agung. Kita sebagai generasi milenial harus wajib melestarikannya. Jangan lupa kalau ke kota Amuntai, kunjungi Candi Agung. Bye bye.